tasawuf itu tidak ada karena dalam Al-Quran tidak ada satupun kata yang memuat tasawuf. Haidar Bagir bilang dengan cukup manis, saya setuju dia. Fikih juga nggak ada dalam Islam. Dalam Al-Quran nggak ada. Kalaupun ada, fikih itu maksudnya bukan jurisprudensi. Bukan sejumlah hukum yang mengatur sah tidaknya halal haramnya sholat. Fikih dalam Al-Quran itu artinya pemahaman. Jadi kata Fajrul Rahman dalam buku Islam, pada abad ke-1, ke-2 Hijriah, fikih itu digunakan untuk semua cabang ilmu. Tasawuf disebut fikih, kalam disebut fikih, filsafat disebut fikih, kemudian jurisprudensi itu disebut juga fikih. Astronomi juga disebut fikih. Baru kemudian pada abad ke-2, ke-3 Hijriah, ada pemilahan. Fikih itu khusus untuk hukum halal, haram, dan lain sebagainya. Walaupun pada saat itu misalnya Imam Hanafi menulis 2 buku. Yang satu Fiqhul Akbar, yang satu Fiqhul Asgar. Fiqhul Akbar itu ngomongin tentang kalam dan tauhid dan akhlak. Sementara Fiqhul Asgar itu ngomongin tentang wudhu, sholat, zakat, puasa, haji. Ke Indonesia atau kesini-kesini tiba-tiba umat Islam terpecah bahwa fikih itu adalah sholat, wudhu, kemudian bagaimana bayar zakat dan seterusnya, lalu merupakan bicara ngomongin akhlak, akidah dan seterusnya. Nah, kata Haidar Bagir, Al-Quran juga tidak memuat fikih dalam arti jurisprudensi. Kemudian, tapi tasawuf kelihatannya terpengaruh oleh Persia dan Yunani. Dijawab lagi, apa sih di dunia ini yang tidak terpengaruh? Fikih juga terpengaruh, atau paling tidak ada kemiripan antara apa yang ada dalam fikih dengan apa yang ada dalam aturan-aturan di Romawi dan di Yunani. Bukankah Islam sudah menyatakan bahwa Islam sebenarnya menyempurnakan Isa dan Musa misalnya. Jadi kemungkinan keterpengaruhan mungkin bukan keterpengaruhan, tapi ada kesamaan. Karena itu kalau Bapak Ibu kemarin ketemu dengan Syahrawardi bilang bahwa dalam beberapa aspek kita akan menemukan pembahasan yang perennis, pembahasan yang abadi. Perennis itu abadi, dan pembahasan yang abadi itu adalah pembahasan tentang Tuhan misalnya, tentang manusia misalnya, dan tentang beberapa hal. Kalau ibu-ibu menganggap bahwa itu hanya dimiliki oleh Islam, ibu bapak pasti akan kerepotan ketika menemukan buku Tao, buku Konfusi, buku ajaran-ajaran mistik di Hindu, di Buddha, atau di Yahudi sendiri, di Yunani, di Eropa kuno misalnya, yang tiba-tiba sangat luar biasa, yang sama mirip dengan ajaran Islam. Kata Syahrawardi, itu perennis, semua agama, semua manusia pasti menemukannya. Yang dengan demikian, semua manusia tidak bisa mengelak kalau Tuhan marah ketika mereka tidak beragama. Jadi nggak ada alasan, Nabi nggak dikirimkan ke kami kok. Nggak bisa, pikiran perennis itu dikirimkan ke semua orang. Jadi nggak ada alasan Nabi nggak ngirim surat lalu kamu nggak percaya pada Tuhan. Yang terakhir, saya pikir ibu bapak pasti telah menonton CD yang dari suara dari dalam kubur itu. Baru dengar. Nah, itu ceritanya di Kazakhstan ya. Itu katanya ada suara dalam kubur. Jadi orang menggali lalu meneliti apa yang terjadi di bumi, pakai peralatan canggih dan seterusnya. Didengarkanlah bumi itu, saya nggak tahu gimana ceritanya, dengan stetoskop dan lain sebagainya. Lalu terdengarlah suara orang berteriak. Seperti orang yang dipukul, orang yang disiksa, dan riuh rendah. VCD itu diperdengarkan teriakannya itu. Diawali dengan ceramah dari Ustadz dari Jakarta yang menyatakan bahwa betapa ini membuktikan bahwa siksa kubur itu ada dan seterusnya. Tetapi kalau baca dari internetnya atau dari komentar orang-orang yang menemukan itu, mereka justru bilang bahwa saya yakin bahwa neraka itu ada. Pertanyaannya, apakah itu benar? Jawaban saya, bisa jadi itu salah. Karena di Al-Quran tidak pernah disebutkan neraka itu ada di dalam bumi. Kemudian di Al-Quran juga tidak pernah disebutkan bahwa siksa di kubur itu rombongan. Sendiri-sendiri. Jadi nggak rombongan. Nah, apakah itu benar? Bisa jadi nggak tahu apa. Tapi orang kemudian terpengaruh oleh itu karena dia tidak memahami.
Nah, pikiran yang menyatakan neraka itu ada di dalam bumi itu bukan dari Islam. Itu di Eropa abad pertengahan. Kalau Bapak pernah baca, Ibu pernah baca, ada buku Divine Comedy, karya Dante Alighieri. Itu ada Garito, kemudian ada terakhirnya itu ada pembebasan. Ada penyucian itu jadi dia jalan, dia mencari Beatrix itu pacarnya, dia di bumi, kemudian dia turun ke bawah, dia masuk neraka, dia naik ke atas sampai ke puncak, kemudian di situ dia ketemu Beatrix kekasihnya. Konon pada neraka paling bawah itu ada Muhammad. Karena ditulis abad pertengahan untuk menjelekkan Islam. Dan konon juga itu karya yang menyadur dari kisah Isra Mi'raj, karena ada tangga-tangga pencapaian. Oke. Saya akan mengutip satu bagian dari Sachiko Murata. Sachiko Murata nulis cukup baik tentang apakah tasawuf ada dalam Islam. Dia bilang ajaran Islam itu berdasarkan pada hadis yang menceritakan seorang laki-laki putih datang pada Muhammad, kemudian dia bertanya apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Lalu kita bersepakat bahwa ajaran Islam itu memiliki 3 hal: Islam, iman, dan ihsan. Lalu Sachiko Murata ini bilang Islam itu adalah tindakan yang benar. Bagaimana kita bertindak yang benar itu ditentukan oleh Islam. Islam itu pasrah, kepasrahan dalam bentuk tindakan. Kemudian iman adalah pemahaman yang benar. Kemudian ihsan adalah niat yang benar. Ihsan itu niat yang benar. Ketika engkau sholat, kata Nabi, seakan-akan engkau melihat Allah, jika tidak, seakan-akan Allah yang melihat kamu. Jadi niat yang benar. Kata Sachiko Murata, ilmu dalam Islam itu tumbuh dari 3 titik ini, dari Islam, iman, dan ihsan. Cabang ilmu yang berujung pada tindakan yang benar, yaitu pada Islam, adalah fikih, ilmu tentang syariat. Cabang ilmu kedua yang pokok adalah yang tumbuh dari pemahaman yang benar, dari iman. Yang dari iman ini muncullah kalam, karena ngomongin tentang bagaimana mempercayai Tuhan. Apa saja yang kita percayai. Kalau Bapak Ibu ditanya atau waktu madrasah ditanya, rukun iman itu ada berapa? Pasti ada 6. Tetapi yang dijawab itu sebenarnya bukan apa itu iman, tetapi apa yang harus diimani. Karena jawabannya apa? Iman pada Allah, iman. Itu kan? Definisi imannya tidak kita ketahui. Karena itu kita tidak pernah bisa beriman. Kita hanya bisa menjawab soal aja bahwa iman itu ada 6 dan seterusnya. Oke, kemudian dari iman itu, dari pemahaman yang benar itu muncul kalam, muncul tasawuf teoritis, tasawuf falsafi. Karena tasawuf falsafi dan kalam itu mencoba untuk menerangkan bagaimana cara kita beriman dengan benar. Satu kutipan yang sangat menarik, waktu kecil saya sering mendengar, itu dari Matan Jubat. Matan Jubat itu salah satu kitab tasawuf yang bilang, awal wajib bil islami ma'rifatun ilallahi bistiqomi. Kewajiban pertama seorang muslim adalah makrifat kepada Allah dengan istiqomah. Waktu kecil saya mendengar itu. Dan saya cek ke ibu saya, ke nenek saya, dulu memang diajari cara kayak gitu. Jadi kewajiban seorang muslim adalah makrifat atau mengetahui Allah secara istiqomah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita beragama sekarang? Apakah kewajiban pertama kita adalah mengenal Allah? Tidak. Kewajiban pertama kita adalah bertindak tanpa pengetahuan. Oke. Kemudian selanjutnya cabang ketiga menyangkut niat yang benar. Tulus cinta kepada Allah dan tetangga, etika, moralitas, sisi batiniah, dan jalan spiritual. Inilah kemudian yang menghasilkan tasawuf praksis. Karena dalam tasawuf praksis itu misalnya mereka sangat mencintai tetangganya. Mereka memberikan harta yang paling dia miliki untuk orang lain. Dan mereka misalnya mau berlapar-lapar. Mereka mencoba untuk mendekatkan diri pada Allah dengan segala macam cara. Lalu Pak Haidar merumuskan atau mendorong kita untuk biar mudah memahami tasawuf yang kayak gitu itu sebagai tasawuf cinta. Jadi ada penghambaan, ada mencintai. Kalau berdasarkan perintah, saya hanya akan zakat 2,5%. Karena fikihnya begitu, nggak bisa berlebihan. Kan kata kiai juga nggak boleh berlebihan dalam agama. Begitu.
Tapi kalau kita cinta dan kalau kita membaca sejarah Muhammad, dan Al-Quran bilang, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, katakan Muhammad pada umatmu, wahai umatku, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Dan Muhammad itu konon ketika meninggal, baju besinya itu masih tergadaikan, karena dia tidak punya uang untuk makan terakhir. Jadi baju besinya digadaikan pada Yahudi. Kata Aisyah, kami tidak pernah makan 2 makanan dalam 1 hari. Dan Nabi Muhammad itu konon orang yang tel banget kalau dia memiliki uang di rumahnya atau gandum di rumahnya. Selalu dia berikan kalau setelah dia makam. Nah, misalnya karena kita mengetahui Muhammad seperti itu, lalu kita mencoba untuk berderma, maka kita tentu akan memberikan semuanya. Dan tasawuf yang sangat ekstrim mengajarkan kita hal seperti itu. Kalaupun pada buku ini, teman-teman, bapak-bapak sekalian akan membicarakan tasawuf positif. Tasawuf positif itu bukan seperti itu. Tasawuf positif itu ada sesuatu yang lain yang bisa dilakukan. Artinya, bapak boleh tetap kaya, tetapi dengan cara yang berbeda. Tetap kaya, tetapi bertasawuf. Sementara tasawuf negatif itu untuk mengenal Tuhan, untuk berdekatan dengan Tuhan, untuk diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak harus benar-benar asketik negatif. Harus ada di hutan, ada di gunung misalnya, kemudian harus menolak segala macam pemberian dan seterusnya. Saya juga nggak setuju yang negatif itu, karena nggak bisa lah. Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah nanti kita akan bicara lebih lanjut beberapa contoh kehidupan para sufi atau para tasawuf. Saya tidak tahu apakah penjelasan saya bisa menjelaskan apa itu tasawuf, tapi kita masih punya kesempatan untuk berdialog, untuk ngomongin tasawuf itu apa, kemudian cara beragama selama ini apa, dan apakah misalnya cara beragama tanpa tasawuf itu cukup menyenangkan atau tidak. Kita akan bicarakan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Baki Anes yang telah memaparkan tentang rekonstruksi istilah-istilah tasawuf yang ada selama ini dan dihubungkan dengan persoalan modern. Selanjutnya kami persilakan kepada peserta untuk yang mau diskusi atau bertanya. Kami persilakan untuk pertama ini 3 orang penanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tasawuf, tadi dibahas mengenai mursyid, bahwa seseorang tidak bisa melakoni tasawuf tanpa seorang mursyid. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah apa kriteria seorang mursyid itu? Karena kita tidak bisa dengan seenaknya memilih seseorang untuk dijadikan seorang guru. Dan bukankah dalam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa sebenarnya logika dan hati nurani itu juga bisa dijadikan sebagai mursyid. Jadi kita sebelum menemukan mursyid yang sesungguhnya atau manusia yang sesungguhnya, kita bisa menggunakan indikator logika kita dan hati nurani kita sebagai pembimbing diri kita sendiri untuk menemukan kebenaran itu sendiri atau cara keberagamaan dalam tasawuf. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungannya dengan ilmu laduni? Setahu saya ilmu laduni itu diberikan oleh Tuhan khusus terhadap seseorang, jadi dia bisa weruh sadurunge winaruh gitu. Bagaimana posisi orang-orang seperti ini? Apakah orang-orang seperti ini juga memerlukan seorang mursyid? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu memiliki ilmu laduni? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tasawuf, kalau bagi saya memahami bahwa tasawuf itu adalah usaha penyucian jiwa kita gitu. Karena memang di dalam diri kita itu terdapat sifat-sifat kemanusiaan dan juga sifat-sifat ketuhanan. Nah, oleh karena itu agar kita bisa mengenal Tuhan kita, agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka tidak mungkin kita dekat dalam keadaan kotor. Maka otomatis kita harus mensucikan diri kita dengan berbagai latihan, dengan latihan spiritual, dengan latihan-latihan yang berefek pada sucinya diri kita. Karena asal kata dari tasawuf itu sendiri kan sofa,
suci gitu. Nah, berarti di sini berpijak pada bagaimana cara kita mensucikan diri kita gitu. Tazkiyatun nafas gitu. Karena setelah diri kita suci, setelah jiwa kita suci, maka napas kita akan semakin dekat ke ruh, dan itulah yang akan mendekatkan atau akan menyatukan diri kita dengan Tuhan. Mungkin itu yang saya pahami gitu dari segi istilah tentang tasawuf. Kemudian yang kedua berkenaan dengan zuhud, karena zuhud itu adalah kunci di dalam tasawuf gitu. Jadi ketika membahas tasawuf tidak lepas dari pembahasan tentang zuhud gitu. Nah, memang ketika berbicara tentang zuhud, seringkali kita membayangkan sesosok manusia, sesosok sufi yang berpakaian katakanlah compang-camping, kemudian hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, gitu. Kemudian menghabiskan waktu-waktu untuk ya bertafakur, berzikir, beribadah, gitulah. Nah, dan ini juga sebetulnya kesan-kesan seperti ini ada yang di dalam hadis Nabi pun sebetulnya sudah ada isyarat gitu tentang ini. Misalkan ketika suatu hari Nabi bersama sahabatnya, kemudian Nabi bertanya kepada salah seorang sahabatnya, apa itu? Ketika menunjukkan seonggok daging. Kemudian sahabatnya menjawab, itu adalah bangkai anjing. Nah, kemudian kata Nabi juga, bagaimana engkau sikap terhadap bangkai anjing itu? Kata sahabat itu bilang bahwa ya saya tentunya jijik dengan bangkai itu. Nabi kemudian menjawab lagi, nah begitulah sikap engkau terhadap dunia gitu. Nah, ini sebuah isyarat tentang ya tasawuf itu dipahami secara negatif gitu. Atau zuhud itu dipahami secara negatif. Kemudian yang kedua, Nabi juga pernah berdoa, ya Allah kumpulkanlah saya dengan orang-orang miskin gitu. Nanti setelah meninggal, kumpulkanlah bersama orang-orang miskin. Itu walaupun memang dalam hadis-hadis yang lain mengisyaratkan pada penyeimbangan antara dunia dengan akhirat. Tetapi dari segi perilaku Nabi sendiri seolah-olah mencontohkan kehidupan yang miskin gitu, yang zuhud secara negatif gitu. Nah, ini bagaimana ini untuk memahami itu, karena di sisi lain menyuruh untuk ya bekerja dan sebagainya, tetapi dicontohkan dengan hidup miskin gitu. Saya masih bingung dalam hal ini gitu. Ya mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih memahami tasawuf itu sebagai sebuah cita-cita, harapan. Karena ketika kita bisa tasawuf itu melulu tentang teori bagaimana cara kita belajar penyucian diri dan berdekatan dengan Tuhan. Nah, saya masih ragu apakah masa ini ada seorang sufi. Jika ada, seperti apa ciri-cirinya? Atau memang sudah ada, siapa? Saya ingin ketemu, Mas. Kemudian kedua, saya pernah mendengar bahwa bisa juga tasawuf tanpa tarekat katanya. Ada ajaran tasawuf tanpa tarekat. Jadi tasawuf itu tidak harus masuk sebuah tarekat atau melakukan sebuah riadoh yang pahdi format. Karena ada hadis Nabi juga kan, man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Asumsi saya, mengenal diri itu bisa terjadi secara alami. Kita hidup, kita berperilaku, itu secara alami kita akan mengenal diri kita. Jadi secara otomatis manusia tanpa masuk tarekat pun dia akan mengenal dirinya dan akan mengenal Tuhannya. Yang ketiga, bagaimana hubungan tasawuf dengan filsafat yang ukurannya logis. Ketika tasawuf bertujuan untuk mengenal Tuhan atau menyatu dengan Tuhan, apakah bisa pengalaman itu dirasionalkan dengan bahasa-bahasa filosofis? Terima kasih. Tentang tasawuf negatif. Tasawuf negatif positif itu tergantung pada situasi sebenarnya kan. Apa yang sekarang positif bisa jadi besok jadi negatif. Maksud saya, cara memiskinkan diri itu bisa jadi sangat positif. Terutama misalnya pada zaman Nabi ketika semua orang membutuhkan solidaritas antar umat. Ketika itu perbedaan antara orang kafir Quraisy dengan Muslim sangat tinggi. Quraisy pasti kaya dan luar biasa, sementara orang Muslim itu dihuni oleh para budak.
Karena itu, apapun yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, baik dari lampasan perang yang berjumlah 20% itu diberikan semuanya pada yang lain, yang dengan demikian semuanya terbebaskan. Waktu itu masih banyak budak, karena itu membebaskan budak menjadi sangat luar biasa. Membebaskan budak, membayarkan hutang orang, itu menjadi ibadah yang luar biasa. Saat ini, membayarkan hutang orang itu tidak menjadi ibadah. Tidak ada satupun para da'i yang menyatakan itu sebagai ibadah. Lalu kalau ada orang yang membayarkan hutang orang lain, dianggapnya sebagai kamu beribadah berlebihan. Kamu masuk tasawuf ya, misalnya begitu. Padahal itu ada di syariahnya misalnya. Nah, jadi itu tidak negatif. Rasulullah ketika memiskinkan diri, ketika tidak makan dan seterusnya itu tidak negatif. Negatif positif tergantung pada konteks dia membebaskan atau tidak. Nah, sebaliknya, pada saat sekarang ini, pada saat umat Islam misalnya membutuhkan gerakan yang pembebasan kemiskinan dengan cara positif, dia harus diberi makan dan seterusnya. Jangan-jangan kita membutuhkan cara bertasawuf, bertuhan dengan cara aktif di tengah masyarakat, bukan mundur ke dalam gunung. Atau jangan-jangan saat ini dibutuhkan orang yang rela menghabiskan semua hartanya untuk orang lain. Dan itu tidak bisa disebut negatif, itu bisa disebut sebagai positif, karena menghasilkan perubahan di tengah masyarakat. Jadi apa yang positif hari ini bisa jadi negatif besok, tergantung pada konteks yang dihadapi. Nah, dengan demikian kita tidak bisa bilang Nabi memberi contoh tasawuf negatif. Kemudian, kriteria seorang mursyid. Bukankah logika dan hati nurani bisa dijadikan sebagai mursyid? Memiliki mursyid atau tidak memiliki mursyid sebenarnya tergantung pada diri kita. Saya sendiri sampai sekarang tidak memiliki satu orang mursyid pun. Maksudnya tidak memiliki satu orang mursyid, jadi memiliki banyak mursyid. Mestinya hanya satu mursyid. Tetapi saya selalu kecewa. Ketemu sama seorang kiai ini kelihatannya bagus nih. Dia memiskinkan diri dan luar biasa. Tapi ngelihat anaknya, ngelihat keluarganya kacau-kacauan, nggak punya uang, saya jadi mikir juga, anak saya nanti kayak gitu gimana? Saya akhirnya nyari lagi kiai yang kaya, yang dengan demikian saya bisa mencontoh bagaimana mendekati Tuhan dan tetap kaya. Yang itu yang saya pikirkan anak, istri, dan tentu saya juga. Jadi ada satu lagi yang lain, misalnya yang dia aktivis sosial tapi juga kelihatannya dekat dengan Tuhan, kelihatannya mbak ya, karena saya pernah kayak gitu. 1 tahun kemudian saya tinggalkan dia karena yang saya lihat di awal ternyata nggak pas juga. Jadi agak susah juga mencari mursyid itu kriterianya seperti apa. Kalau secara teoritis ada, tetapi susah dikenali. Orang yang ketemu dengan Tuhan dan dia nggak mabuk. Maksudnya nggak mabuk itu dia nggak bocor. Kalau bocor misalnya, gua semalam ketemu Tuhan, wah kacau, itu udah nggak usah dipercaya. Misalnya saya semalam terbang ke Ares, wah itu kacau itu. Itu nggak bisa dijadikan guru karena dia bocor. Guru itu adalah orang yang telah mencapai tingkatan tertentu dan dia masih bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak menunjukkan dia bisa terbang, dia tidak menunjukkan dia bisa macam-macam, tapi dia mempunyai kesediaan untuk mengurusi kita, membimbing kita dengan baik. Dia mungkin tiba-tiba datang ke kita tersenyum, kenapa kamu marah? Padahal istrimu capek juga, terus dia balik lagi atau apa. Dia tidak menunjukkan, dia mungkin sebagai orang biasa. Nah, kita kadang-kadang terjebak pada mustaswif. Mengangkat seorang mursyid karena dia bisa terbang. Merubah daun menjadi uang. Pada apa yang kita lakukan, lalu kita tuliskan. Lalu kita ngomongin apa yang seharusnya. Itu yang dilakukan oleh Jalaluddin Rumi dan hasilnya buku tebal, judulnya Masnawi. Masnawi itu buku yang menjelajahi dirinya. Dan konon itu dilakukan terus-menerus bertahun-tahun dan ujungnya dia menemukan, gua apa? Itu cara yang paling gampang yang semua orang bisa melakukannya. Yang kedua, bacalah sejarah Muhammad. Jadi bacalah sejarah Muhammad, karena kalau membaca sejarah Muhammad, niscaya kita akan termalu-malu sendiri. Misalnya Muhammad itu sering bersisir, berbaju rapi, tidak bagus. Muhammad itu tidak pernah marah, bahkan pada pembantunya, tapi kita sering marah.
Jadi kalau kita membaca Muhammad mungkin itu bisa menundukkan hati kita yang tadinya merasa hebat, merasa telah berhak, terus kita jadi malu sendiri di hadapan Muhammad. Nah, apa gunanya mursyid? Kita ngomong teori lagi. Apa gunanya mursyid? Sederhana. Mursyid itu orang yang pernah mengalami perjalanan-perjalanan panjang yang penuh duka cita. Dia mungkin dimulai dari lupa, dia mungkin tadinya nakal, kemudian dia terus-menerus melakukan perjalanan, sampailah dia pada titik kesadaran tertentu yang dia tidak lupa pada Allah. Dan dia misalnya menemukan penemuan dirinya. Bukan menjadi hebat, tapi menemukan dirinya yang luar biasa. Nah, karena dia telah melakukan perjalanan, bukan teori. Bukan dia mengetahui teori bagaimana melakukan perjalanan, tapi dia telah melakukan perjalanan. Nah, karena dia telah melakukan perjalanan, maka dia berhak membimbing kita. Persis jika Bapak, Ibu, atau saya pengen ke Bali, atau ke gunung tertentu, yang dibutuhkan itu guide yang tidak membaca peta, tetapi dia pernah ke situ. Dia tahu kapan saatnya. Kalau membaca peta itu dia lihat peta dulu baru, wah ini kayaknya sebentar lagi ada harimau. Kalau orang yang pernah ke sana, nggak usah kayak gitu. Sebentar, ini harimau mau datang misalnya. Tidak pakai teori, tapi pakai perasaannya. Nah, ada banyak orang yang ahli tasawuf. Saya mungkin ahli teori-teori atau lebih tahu ketimbang teman-teman tentang beberapa teori tasawuf. Tapi belum tentu saya bisa dijadikan mursyid, karena saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, pada saya. Seorang mursyid itu tahu apa yang terjadi pada muridnya. Karena dia sudah tahu bahwa pada tahap ini, dulu juga saya mengalami seperti ini. Jangan-jangan kayak gini nih sekarang, misalnya kayak gitu. Nah, mursyid itu kayak gitu pentingnya. Tapi siapakah dia? Saya tidak tahu dan saya tidak mau menunjukkannya. Karena tidak boleh. Harus nyari sendiri. Kemudian, ilmu laduni. Sederhana, saya cuma mau ngomong sederhana. Kalau Bapak Ibu hidup di dunia modern, pastilah Bapak Ibu menyadari atau meyakini bahwa manusia itu diciptakan seperti tabula rasa. Putih bersih tanpa apa-apa, begitu kan? Kalau putih bersih tanpa apa-apa, maka ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu ilmu tambahan. Tadinya putih, lalu di atasnya dicoreti sesuatu, begitu kan? Logikanya? Tadinya putih, layar itu, lalu muncul gambar. Dan gambar itu tentulah dari luar. Karena itu teorinya William James ini dihubungkan dengan teori pendidikan, orang harus dilatih. Ini kan behavioris kan? Orang harus dilatih, dengan pelatihan itu maka dia menemukan karakter. Karakter ditemukan lewat pelatihan. Ilmu ditemukan lewat pelatihan. Kalau masih meyakini seperti itu, tidak mungkin kita mendapatkan ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu yang gampang aja, ilmu yang didapatkan tanpa belajar, begitu ya? Anunya kedengaran di muka awam. Ilmu yang didapatkan tanpa belajar. Ilmu laduni itu prinsip ontologisnya, saya ngomong bahasa agak ruwet karena udah filsafat 4 hari 5 hari jadi ngertilah. Manusia itu dalam Islam itu tidak seperti kertas putih. Dalam diri manusia itu sudah ada wa'allama adamal asma'a kullaha. Dalam diri manusia itu sudah diajarkan asma' kullaha. Sejumlah nama-nama. Imam Ja'far As-Shadiq pernah ditanya, apakah al-asma' kullaha itu? Ja'far As-Shadiq bilang, bahkan apa yang ada di bawah telapak tangan ini, Adam tahu. Jadi asma' kullaha itu pengetahuan segala sesuatu. Nah, dalam setiap manusia itu ada asma'a kullaha, jadi nggak kosong. Nah, dia tertutupi oleh kebiasaan sehari-hari. Sederhana aja, cara kita sholat sebenarnya karena kebiasaan. Cara kita ngomong karena kebiasaan. Cara kita menilai karena kebiasaan. Bagaimana cara diri sendiri menilai, itu belum ditemukan, kecuali dengan proses yang panjang. Karena itu asma'a kullaha yang kita miliki, itu tidak ditemukan karena kita masih tertawan oleh kebiasaan banyak orang. Ilmu laduni itu muncul bila kita telah sanggup membuka selubung al-asma kullaha itu. Dan karenanya semua orang bisa. Syaratnya bisa enggak kita menemukan diri kita? Bisa enggak kita mengelupas diri kita satu persatu? Ini muka kantor, ini muka sebagai dosen, ini muka sebagai suami. Sebagai suami kan harus tegas.
Ini muka sebagai anak harus banyak menghibah-hibah. Ini muka sebagai laki-laki harus banyak ngerayu dan seterusnya. Semuanya dikelupasi, baru kita bisa menemukan al-asma kullaha, dan pada saat itu kita akan menemukan laduni itu. Caranya gampang, tapi prakteknya susah. Kalau tasawuf ngomonginya kayak gitu, karena untuk mencapai laduni kita harus menyingkap sejumlah hijab dalam diri kita. Tetapi kalau filsafat ngomongnya berbeda lagi. Ya, berbeda lagi. Nanti itu bagian Pak Khalid saja. Kemudian selanjutnya saya akan cerita sedikit tentang Sarawardi. Sarawardi itu di buku, sudah salah satu bukunya. Ibu bapak pernah dengar doa Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur? Bagi kita itu doa apa? Bagi Sarawardi itu doa bangun dari kesadaran. Jadi kalau bapak ibu tiba-tiba mendapatkan ilham, mendapati keyakinan, oh iya saya harusnya menengok tetangga saya, kok aku lupa padahal ada hadisnya. Doanya adalah Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi maksudnya itu, ya Allah, makasih kamu telah membangkitkan hati saya setelah lama mati. Jadi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur itu bukan tidur mati, bukan mati, tapi mati hati. Makanya Sarawardi mengartikan as-sholatu khairum minan naum, itu sholat lebih baik ketimbang tidur, artinya keterjagaan kesadaran lebih baik daripada tidurnya kesadaran. Di setiap pagi sebenarnya kita sudah diingetin nama Allah untuk terus-menerus membangkitkan kesadaran. Dengan demikian, bertasawuf sebenarnya bisa kita lakukan setiap hari. Seharusnya kita beragama dengan cara itu. Karena cara kita beragama terus-menerus mengingatkan kesadaran. Apakah bertasawuf berlebihan? Di NU itu doa iftitahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu gila-gilaan, itu berlebihan, Pak. Tidak cuma waktu sholat aja untuk Allah, tapi seluruh kehidupan kita untuk Allah, harta kita untuk Allah. Lalu di Al-Qur'annya lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun, kamu tidak disebut berbakti albir kepada Allah jika kamu belum memberikan apa yang paling kamu sukai. Ibrahim memberikan anaknya, Muhammad memberikan seluruh hidupnya, bahkan keluarganya dia berikan pada jalan Allah. Jadi keluarganya ancur-ancuran ditendangin kepalanya dan seterusnya itu, karena memang itu sudah diberikan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak diberikan untuk Tuhan. Semuanya diberikan. Baru disebut sebagai albir. Itu sudah ada dalam Al-Quran, dan itu tidak bisa kita bilang itu ayat tasawuf, nggak bisa juga. Itu Al-Quran dan berlaku untuk fikih juga. Fikih mengajari kita cara beragama yang berdasarkan hukum 2,5%. Untuk pelatihan, ya. Tetapi pada tahap tertentu, pada saat kita meyakini bahwa kita ini mengikuti Muhammad, pada saat kita menemukan Muhammad sangat luar biasa mengorbankan hartanya buat membebaskan orang lain, maka kita akan mencintai Muhammad, dan pada saat mencintai kita akan memberikan lebih dari apa yang disyariatkan. Tasawuf mengajari itu. Bisakah tasawuf tanpa tarekat? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Tetapi jika Bapak Ibu punya tetangga yang kelihatannya baik, misalnya dia syariatnya bagus, kemudian dia mau membimbing kita, mengingatkan kita, ya sesekali ngobrol lah dengan, atau dekatilah dia. Demikian, karena jangan-jangan ada orang yang karena dibilang tasawuf tanpa tarekat boleh, lalu kita bisa seenaknya. Bagaimanapun tugas kita dalam sebuah hadis adalah belajar dari semenjak lahir sampai dikuburkan. Jadi kalau punya tetangga, kalau punya kiai yang bagus, ya bergurulah, mintalah nasihat atau apapun, itu lebih baik. Sampai kita menemukan ada satu orang yang kita percayai bisa membimbing kita dengan baik. Masih adakah sufi saat ini? Tergantung definisinya. Kalau sufi yang dibayangkan harus seperti Al-Ghazali, mungkin tidak ada. Kalau sufi yang dibayangkan harus seperti Rumi, harus seperti Sadra, harus seperti Sahrawardi. Kalau perempuan harus seperti Rabi'ah Adawiyah, yang misalnya menolak kawin dengan siapapun. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadi Rabi'ah Adawiyah? Nggak mau kawin dia. Rabi'ah Adawiyah itu dia suatu ketika pernah beli pakaian di pasar.
Aku beli pakaian, dia kasih uangnya. Terus si pedagangnya itu bilang, maaf Bu, warna apa ya? Kamu dasar nggak mengerti. Aku beli pakaian bukan beli warna, diambil lagi duit itu. Saya nggak ngerti apa maunya, tetapi dia hidup dengan cara kayak gitu. Dia misalnya sering ketakutan oleh pisau misalnya. Ada banyak hal yang membuat orang lalu menganggap tasawuf itu negatif. Nggak usah bertasawuf, itu aneh-aneh. Padahal itu tasawuf negatif. Pada abad ke-11, 12, 13, 14 itu ada yang di permukaan itu muncul tasawuf negatif. Lalu pada abad ke-18 ada di dunia Sunni ada gerakan neosufisme. Tasawuf negatif itu tasawuf yang mengatakan zikir saja sudah cukup. Enggak usah bersyariat, kamu memberi saja sudah cukup misalnya. Nah, itu abad 18 ada gerakan neosufisme dan itu mencoba untuk mengembalikan. Al-Ghazali dikutip dengan sangat serius karena Al-Ghazali menghubungkan tasawuf dengan syariat. Di Syi'i sudah sejak awal dihubungkan antara keduanya. Tapi di Sunni tasawuf fikih itu dipisahkan. Akhirnya kita beragama jadi sangat kering. Kata Hujwiri, jika kita bertasawuf kita tidak mungkin bertengkar. Karena bertasawuf itu adalah mencintai. Ketika kita mencintai, maka dalam pikiran kita cuma ada satu orang. Ada satu fokus. Saya pernah jatuh cinta pada seorang perempuan, di kepala saya cuma ada perempuan itu saja. Ada suara yang mirip, langsung kita pikir dia. Ada lihat rumahnya aja udah bergetar. Sudah wow gitu misalnya. Nah, bayangkan kalau kita mencintai Tuhan, maka mendengar orang menyebut namanya tergetar hatinya. Dan itu ciri-ciri orang yang beriman kan? Bahwa orang beriman adalah jika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Saya tidak berani menyebut tidak beriman karena memang tidak pernah bergetar kan hatinya. Kenapa nggak bergetar? Karena kita melaksanakannya ya asal perintahnya ada, ini perintahnya ada dan seterusnya. Nah, bertasawuf dengan demikian bisa dilakukan siapapun dengan cara yang sederhana. Memulai dengan membaca hadis tentang tetangga, menghormatilah tetangganya dan seterusnya. Berhaji mungkin kita tunda dulu sebelum kita membebaskan tetangga misalnya. Karena ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa membebaskan orang miskin lebih utama ketimbang berhaji. Dan itulah konon dalam tasawuf rahasia syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu bukan urutan yang sembarangan. Jadi orang harus syahadat dulu baru kemudian sholat, kemudian dia berpuasa, kemudian dia berzakat, kemudian dia berhaji. Jadi zakatnya beres baru dia berhaji. Ini zakatnya nggak pernah, dia naik haji. Akhirnya pulang, dia nggak jadi haji mabrur. Nah, bagaimana hubungan antara tasawuf dan filsafat? Di salah satu buku Sarawardi ada pertanyaan yang menarik. Tiba-tiba saja Sarawardi ketika dia berzikir, ketika buka matanya ada orang di depan. Sarawardi bertanya, kenapa kamu? Siapa kamu? Siapa Anda? Dan kenapa Anda ada di situ? Sejak kapan Anda di situ? Jawabannya, saya ada sejak sebelum kamu di sini. Saya terus-terusan ada. Loh, tadi waktu pertama kali saya masuk, kamu nggak ada. Kenapa sekarang jadi ada? Dan kamu bilang bahwa kamu sudah ada sejak dahulu. Lalu si orang tua itu menjawab begini. Persis seperti orang buta. Ketika matanya belum dioperasi, dia akan menganggap matahari itu tidak ada. Pohon itu tidak ada. Begitu matanya dioperasi, maka dia akan melihat, loh kok ada matahari? Atau, loh kok saya ada di pinggir pohon? Sejak kapan pohon ini ada misalnya? Padahal pohon itu sudah ada. Cuman karena dia baru melihat sajalah, maka dia menganggap, loh kok ada? Itu yang pertama. Kata Sarawardi, orang yang mengalami pencerahan tasawuf, itu orang yang persis seperti tadinya buta, lalu dia mengalami operasi mata, dan semuanya menjadi tampak. Nah, orang yang tidak kuat, biasanya majdub, ketika dia majdub, dia ngomong yang aneh-aneh. Wah, ada matahari, padahal malam hari misalnya. Tentu saja dianggap gila kan, dianggap aneh-aneh. Karena dia majdub, dia tidak bisa, dia sangat terpesona, karena sangat terpesona, maka dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Dia ngomong, misalnya, dia tiba-tiba saja melihat saya sebagai kucing misalnya. Oh, Bambang kok kucing ya? Kan saya pasti marah. Walaupun mungkin saja saya memang kucing misalnya. Nah, orang yang jadi mursyid adalah orang yang tidak majdub.
Dia majdub tapi dia bisa mengontrol dirinya. Nah, kemudian Sahrawardi bilang lagi waktu itu, apakah kamu pikir matahari itu ketika sore hari tidak ada? Ketika matahari tenggelam di barat, itu artinya matahari tenggelam. Dia bilang, iya, tidak begitu. Indra kamu mengatakan matahari tenggelam, tetapi kenyataannya bukan matahari tenggelam. Dia masih tetap bersinar, cuman di seberang sana, di dunia sana yang indra kamu tidak bisa mencapainya. Tuhan tidak pernah tidak bersinar. Tuhan tidak pernah tidak mengetuk. Tuhan tidak pernah tidak memberi rezeki. Tuhan tidak pernah tidak memberi cahaya pada siapapun. Cuman kitanya aja yang tidak melihat. Kitanya ada yang tidak membuka jendela. Jadi cahaya Tuhan itu, cahaya matahari itu tidak sampai ke kamar kita. Karena jendelanya mungkin belum dibuat. Buatlah jendela itu. Nah, saya menceritakan Sahrawardi karena Sahrawardi yang membicarakan agak serius tentang tasawuf yang falsafi. Sebelumnya sebenarnya Ibnu Sina, Al-Farabi itu konon tasawuf pengembara yang sakti juga dia. Dalam salah satu kisah dia, Sahrawardi itu filsuf bergitar karena kemana-mana dia bawa gitar. Dia filsuf bergitar karena dia ahli musik. Karena itu si siapa yang bikin rumah musik Al-Farabi itu? Wiki Darmawan ya. Dia buat kursus musik namanya Al-Farabi kalau nggak salah. Nah, kesaktiannya dia sufi juga. Kemudian Ibnu Sina juga sufi juga. Yang pertama kali menafsirkan Allahu nurus samawati wal ard itu, misalnya bahwa Allah itu cahaya dan lain sebagainya, itu bukan sufi tetapi Ibnu Sina kalau tidak salah. Baru kemudian itu dijadikan inspirasi oleh Al-Ghazali, jadilah kitab tentang cahaya-cahaya. Jadi di filsafat, pembicaraan tentang tasawuf juga dibicarakan dengan sangat luar biasa dan dipraktikkan. Al-Farabi itu ngegitarnya jagoan, tetapi bukan ya jagoan lah. Nanti kita akan cerita kalau kesempatan. Nah, Sahrawardi membicarakan tasawuf dan filsafat dengan cukup baik. Walaupun kemudian kecukupbaikan itu dikalahkan oleh Mula Sadra pada buku-bukunya yang dia membicarakan dengan sangat luar biasa hubungan antara filsafat, tasawuf, bahkan dengan kalam dan fikih. Nah, pada Sahrawardi itu sudah dibicarakan sejak awal. Misalnya, satu sisi dia meyakini bahwa untuk bertemu dengan Tuhan, kita harus membersihkan akal kita.